misalnya Jordi Amat bisa menjadi warga negara Indonesia. Kalau kemudian FIFA melihat ternyata dia udah banyak aktif di tim nasional Spanyol, lebih dari 2 pertandingan misalnya di timnas senior, dia nggak bisa lagi pindah warga negara. Itu kan aturan juga yang harus dipahami. Nah, sekarang yang menjadi masalah di kita adalah aturan itu semua kita mau tabrak. Saya orang yang merasa dilecehkan. Anak bangsa yang dilecehkan. Dilecehkan justru oleh pembina sepak bola kita. Artinya dia tanpa dia bicara, dia katakan bahwa sebetulnya dia katakan bahwa kamu belum mampu, kamu tidak mampu. Iya kan? Indonesia kurang apa? Dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya ingin instan, ya, ini instan. Kita dulu juga dapat sukses tuh karena proses ya. Jadi ini yang diabaikan, saya rasa. Ini tidak boleh. Apalagi memang saya kalau naturalisasi itu menutup stok untuk lokal ya. Jadi itu menurut saya tidak baik ya di sepak bola, tidak baik. Dan ini kalau bisa janganlah ya. Saya mohon gitu. Kita juga nggak kehilangan bibit-bibit lokal yang dari 270 juta penduduk, masa sih kita malas aja gitu. Kita ini terjebak ikut-ikutan inilah luar negeri lah. Kita harus ya sabar, kita sendiri yang, karena kita sendiri yang tahu permasalahannya gitu. Jadi bukan orang asing. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya lagi-lagi masih bersama Akmal Marhali di Cafe Gilbol dalam program Cocomeo Channel yang masih cerewet lagi nih soal sepak bola nasional. Harus kita cerewetin terus nih Mal, kalau enggak nih bablas anginnya. Jadi kita coba bicara soal naturalisasi yang kemarin ternyata PSSI dan pemerintah sepertinya nggak kompak nih. Sama-sama butuh untuk mencari prestasi dengan adanya pemain naturalisasi. Ternyata pemerintah dan PSSI yang diwakilin Menpora juga tidak siap gitu. Menurut Akmal gimana nih? Sebetulnya pemain naturalisasi itu pantasnya itu dipakai nggak sih sama PSSI, atau PSSI karena selalu berpikir jangka pendek, jadi bicaranya itu adalah ranking diperbaikin, kalau bisa dapat emas, kalau bisa lolos dari event Asia atau dunia, selalu jangka pendek. Sementara pembinaan terlupakan. Nah, menurut Akmal gimana? Ya, banyak yang menyebut saya adalah orang yang anti naturalisasi gitu kan. Sebenarnya ini salah besar. Saya kemudian menentang keras tentang naturalisasi karena yang dilakukan salah kaprah, tidak sesuai dengan aturan. Jadi contohnya salahnya itu jadi gini. Kita harus sepakat dulu bahwa naturalisasi atau pindah warga negara itulah hak setiap orang. Ya kan, siapa saja punya hak untuk itu gitu kan. Mbak Coco mau jadi warga negara Gavatar itu kan hak Mbak Coco gitu. Kan, nggak ada yang melarang, silakan saja. Tapi kan kemudian keinginan kita untuk menjadi warga negara itu dibatasi oleh undang-undang dan aturan di negara tersebut gitu. Tidak kemudian saya mau jadi warga negara Gavatar langsung jadi. Nggak bisa seperti itu, karena setiap negara pasti punya aturan, dan tidak sama aturan di Indonesia, aturan di Prancis, aturan di Jerman, aturan di Italia, termasuk juga aturan dalam kaitannya dengan sepak bola gitu. Jadi tidak bisa disamakan, misalnya orang ramai bicara naturalisasi, Spanyol pakai pemain naturalisasi gitu. Kemudian Italia punya Jorginho pemain naturalisasi, Portugal punya Deco pemain naturalisasi gitu kan. Tapi beda konteksnya dengan Indonesia. Salah satu konteks yang membedakan adalah mereka mayoritas adalah negara yang duit kewarganegaraan. Kemudian Indonesia ini tidak mengenal duit kewarganegaraan. Untuk menjadi warga negara Indonesia itu diatur semua dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Untuk menjadi warga negara Indonesia ada 2
kategori. Yang pertama jadi warga negara dengan cara biasa, dengan cara istimewa. Cara biasa adalah 5 tahun harus berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan bola juga. Artinya orang Inggris yang lagi dagang di pasar Tanah Abang, kalau dia udah 5 tahun berturut-turut tinggal di Tanah Abang untuk mau menjadi warga negara Indonesia, sah-sah saja gitu kan. Nah, yang kedua adalah istimewa. Istimewa ini adalah orang yang punya jasa besar kepada Indonesia untuk kemudian jadi warga negara Indonesia diberikan hak istimewa dengan tanpa harus 5 tahun berturut-turut, tanpa harus 10 tahun berturut-turut. Sekarang kan ramai. Ini kan yang kita naturalisasi pemain keturunan gitu kan. Pemain keturunan benar, tapi dia di usia 17 dan 19 tahun berdasarkan undang-undang negaranya, mereka sudah mengambil keputusan untuk menjadi warga negara lain gitu kan. Betul. Seperti misalnya Sandy Walsh sudah memutuskan menjadi warga negara Belanda, Jordi Amat memutuskan jadi warga negara Spanyol. Sandi Patinama sudah memutuskan jadi warga negara Belanda. Artinya mereka sudah mengambil keputusan, maka mereka harusnya mengikuti aturan yang disebutkan tadi dengan jalur biasa gitu kan. Sekarang pertanyaannya, kalau mau dipakai jalur istimewa, apa jasa yang sudah diberikan untuk negara ini? Nah, itu pertanyaannya yang kemudian sekarang kan prosesnya menjadi sangat sulit. Betul. Gitu kan, tidak kemudian kita mau kemudian jadi kan harapan supporter seperti itu. Sekarang kan mentok mau main di kualifikasi Piala Asia, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena memang ada aturan-aturan yang ditabrak. Nah, ini problemnya. Kalau menjadi warga istimewa, dia harus bermain di sini 5 tahun kan? Enggak, warga negara istimewa bukan, dengan jalur biasa. Jalur biasa, berarti tahun. Kan dia 5 tahun. Kalau dia 5 tahun di sini kan umurnya udah ya, nggak tua. Enggak, maksudnya udah tua. Buat apa tim nasional yang tua-tua gitu loh. Selama ini kan salah kaprah. Christian Gonzalez sudah tua dipakai di tim nasional. Tapi kan itu hak Christian Gonzalez. Dan ini sama undang-undang kan Beto gitu. Juga. Tetapi maksud saya ketika mereka itu dalam usia yang sudah tua, itu kan buat apa untuk di tim nasional gitu loh. Nah, itulah yang kemudian menurut saya harus dibenahi. Dan saya gini, ada yang menarik misal bulu tangkis gitu kan. Bulu tangkis kita dulu punya pemain-pemain bulu tangkis yang sudah berjasa. Misalnya Tanjuhok, kemudian Christian Hadinata, Ivan Ali, terusnya Ton Singfu, Hendrawan, sampai 2 pasangan yang memberikan medali emas buat Indonesia di Olimpiade 1996, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Mereka itu warga keturunan. Sampai sudah berjasa, mereka tuh kemana-mana tidak pakai paspor Indonesia, tapi memakai surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, SBKRI. Dan Susi sama Alan baru pas nikah kemudian, baru punya status warga negara Indonesia. Artinya betapa sulit dulu orang menjadi warga negara Indonesia, padahal ya, Susi sama Alan sudah berjasa. Ivan Ali itu merebut medali Piala Uber. Itu bareng Tati Sumira, macam-macam ya. Itu setelah itu baru dia berteriak bahwa saya sampai hari ini belum terima jadi warga negara. Betul. Tong Singfu itu sudah melahirkan yang namanya Alan Budi Kusuma, Ardi BW, Joko Supriyanto, siapa namanya Haryanto Arbi. Itu semuanya sampai dia sudah menghasilkan pemain-pemain hebat. Ternyata juga dipersulit dan akhirnya pindah lagi ke Cina. Padahal dia asli, Tong Singfu itu asli dari Lampung. Ya, itu kan problemnya. Jadi orang harus kita edukasi juga bahwa sebenarnya kita mau jadi apa saja itu hak kita sebagai manusia. Tapi semua ada aturan masing-masing, aturan negara, dan untuk konteks sepak bola ada juga aturan FIFA tentang naturalisasi, dan itu juga harus dipatuhi. Misal di FIFA tidak serta-merta orang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara dari misalnya Jordi Amat bisa menjadi warga negara Indonesia. Kalau kemudian FIFA melihat ternyata dia udah banyak aktif di tim nasional Spanyol, lebih dari 2 pertandingan misalnya di timnas senior, dia nggak bisa lagi pindah warga negara. Itu kan aturan juga yang harus dipahami. Nah, sekarang yang menjadi masalah di kita adalah aturan itu semua kita mau tabrak. Nah, itu yang saya kritisin gitu kan. Bahwa kalau semua aturan ditabrak, hak-hak orang lain tuh seperti apa? Jadi jangan sampai kemudian seolah-olah sepak bola ini menjadi sangat istimewa untuk menaturalisasi orang. Bukannya selama ini nih budaya PSSI selalu seneng nabrak nih. Hobinya nabrak ya kan, jual beli
klub, ya kan. Sekarang naturalisasi tapi nggak paham bagaimana mekanismenya sehingga nabrak-nabrak lagi nih. Sekarang kan naturalisasi kalau kita hitung dari sejak sejarah naturalisasi itu Mbak, itu di sepak bola ya, itu sejak 1950. Ya, orang-orang Belanda itu. Orang-orang Belanda itu, kiper Van der Veen itu kan salah satunya, dan dari 5 itu hanya Van der Veen yang kemudian karirnya lumayan, pernah main di Persija, pernah main di PSIS Semarang. Yang lainnya karirnya hilang. Nah, kemudian sekarang sudah lebih dari 100 orang dinaturalisasi lewat jalur sepak bola. Itu kan sangat istimewa sekali sepak bola ini kan. Betul. Padahal belum tentu misalnya di jalur bisnis Freeport misalnya kan ada juga orang yang menjadi warga negara Indonesia, atau di jalur lainnya itu jumlahnya tidak semudah dengan yang terjadi di sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, problem naturalisasi di kita ini kadang-kadang kita dinaturalisasi orang di sepak bola tapi tetap paspor lamanya masih mereka pegang. Itu banyak sekali yang terjadi gitu kan. Sehingga dia kemudian setelah tidak terpakai di bola, dia pulang lagi ke negaranya jadi warga negara mereka lagi, seperti misalnya Van Boekel, ya kan, Tony Kusel, sampai terakhir Sergio Van Dijk. Harusnya di imigrasi ketika dia sudah mendapat kartu paspor Indonesia, paspornya negara dia harusnya disobek di depan semuanya ada fotonya. Betul. Harusnya kan gitu. Tapi kan faktanya masih banyak juga yang pemain-pemain Afrika yang jadi warga negara Indonesia tapi masih punya paspor Afrika gitu kan. Pemain Amerika Latin yang udah punya warga negara Indonesia tapi masih punya paspor itu. Dan itu kan bertentangan dengan undang-undang. Dan sekarang pemain-pemain dari Afrika itu jadi warga negara malah jadi agen. Betul. Ya kan, terus terselubung dan ngatur-mengatur atau di narkoba malahan kan gitu. Nah ini kan problem di kita. Kalau bicara naturalisasi kan gini Mbak, saya tuh kalau bicara naturalisasi saya tuh inget Mbak Coco. Karena cerita-cerita dulu naturalisasi orang kan Mbak Coco orang yang pertama dikasih proyek ini gitu kan. Betul. Untuk kemudian menggarap naturalisasi. Saya tuh tahun berapa tuh Mbak ya? Itu Februari 2009. Jadi ceritanya tuh gini. Ceritanya sederhana. Kita ngobrol nih sama Nirwan Bakri, sama Hinca Panjaitan, ada Nigara waktu itu, wartawan senior juga. Nirwan waktu itu curhat, gue sejak pegang tim nasional ya, gue gak pernah bisa bikin tim nasional juara. Terus aku iseng-iseng aja, gimana kalau kita mau menggunakan cara-cara yang jangka pendek nih, saya bilang jangka pendek. Kita riset dulu nih, karena ada banyak pemain di Belanda, saya bilang gitu. Itu dari orang-orang yang berdarah keturunan ya, dari Maluku, dari Bali, dari Sunda, dari Medan, itu banyak. Dari Jawa, semuanya ada. Kalau kita ngambil 2-3 aja udah bagus. Tetapi di sana kalau kita riset, bisa ratusan. Itu tahun berapa? Itu 2009 Januari. Nah, itu artinya kan bahwa cerita-cerita orang keturunan mau jadi warga negara Indonesia kan yang mulai Mbak Coco artinya kan? Iya, waktu itu kita sarankan kita riset dulu. Belum tentu bisa dan belum tentu mereka mau karena mekanismenya pertama mereka harus mencabut paspor mereka itu nggak gampang. Betul. Sekarang ini beda, di Asia Tenggara ini kan ada Malaysia, ada Thailand itu kan dui warga negara. Ini problemnya nanti seperti Filipina, itu. Betul. Negara. Nah, hal-hal seperti itu, ya tapi riset aja, oke kita berangkat. Hampir semua yang saya riset itu saya, Nigara, sama Dedi Reva tuh. Semua wartawan lah. Itu nyaris semua orang yang mau, itu tidak ada yang istimewa. Kita sudah memprediksi bahwa mereka bermain di liga-liga kasta 1, 2, 3 di Belanda itu menurut saya tidak istimewa. Dia mau. Itu yang kita bingung. Jadi ini sebetulnya sama dengan kasus-kasus yang sekarang diriset. Pasti dia tidak istimewa dan dia pasti mau. Karena cita-cita seorang pemain itu pasti membela negara, tim nasional, baik itu negara manapun. Siapapun pernah punya mimpi seperti itu. Nah, ketika kita riset itu, kita laporin bahwa ini nggak istimewa semua. Ada nggak Mbak nama-nama yang terkenal yang Mbak riset dulu gitu kan, awal-awal 2009 itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi mereka main di kasta pertama,
sama kasta kedua. Tapi mereka cadangan, mereka juga di klub-klub yang nggak terkenal gitu loh. Tapi kan Mbak dari cerita itu riset kemudian kasih ke Pak Nirwan Bakri gitu. Ke Nirwan, terus dia bilang, gue ini kan wakil ketua umum. Ya, ketua umum waktu itu Ketua umumnya kan Nurdin Halid. Ya. Saya bilang, padahal kita dari Belanda kita udah ngerumpi nih. Kalau ini sampai ke Nurdin, pasti dia ngeklaim, gitu loh. Dan kalau dia ngeklaim, kita mundur aja, nggak usah diterusin. Karena Nirwan bilang, kalau ada yang istimewa, tahap kedua ada. Dia bilang tahap kedua, tim berangkat lagi untuk meriset sekaligus bawa tim imigrasinya, tim pokoknya yang terkait sama administrasi hukum lah. Itu ternyata tidak terjadi di etapa kedua, seri kedua, karena seminggu berikutnya, kira-kira bulan April 2009 itu Nurdin Halid ngeklaim bahwa dia sudah menyiapkan tim naturalisasi. Ya, walaupun waktu itu yang dibawa kemudian akhir main Brazil itu kan? Ya, yang dari kita satu pun nggak kita kasih karena semua datanya kan saya yang pegang. Jadi kita nggak kasih. Karena itu juga buat kita nih, kita sepakat bahwa mereka tidak istimewa dan nggak pantas masuk tim nasional. Nah ceritanya kemudian Mbak Coco juga kan yang datengin misalnya pemain-pemain keturunan Trobucho, Kim untuk main di Indonesia. Ketika Garuda itu, Merah, Garuda Putih saya ingat tuh kan. Ketika mereka lagi sudah bersuara kencang tentang naturalisasi untuk Piala AFF. Jadi Nirwan Bakri waktu itu bilang, gimana caranya Piala AFF 2010 tim nasional juara, ya kan? Kita kasih konsep jangka pendek, hanya memakai naturalisasi 2-3, itu kalau bisa, kalau dapat. Terus bulan Agustus, iseng-iseng kan, Akmal juga ada di sini. Jadi kita bikin untuk Luki Akub Zainal sama Rusdi Bahalwan. Ternyata kita main di medsos, di Facebook, ternyata ada 3 orang nih yang daftar. Irfan Bakdim, Kim Kurniawan, sama Alessandro Trobucho. Itali, Jerman, Belanda. Mereka hanya Irfan Bakdim yang minta dibiayain. Kalau Kim, karena bapak ibunya dokter, mampu. Terus Alessandro Trobucho, dari Bali, dia bebas, dia nggak minta dibiayain untuk tiket. Padahal dulu mainnya bagus tuh di Venezia kan, dia kan di klub Serie A itu kan. Ya waktu itu kita ngobrol sama Rahmat Darmawan sama Jaya Hartono yang jadi pelatih Garuda Merah sama Garuda Putih, itu bilang anak ini potensi 17 tahun karena waktu itu dia main di sayap ya. Tapi habis itu dia main setengah mainan di Surabaya, setengah mainan di Malang. Tapi poinnya tuh sebetulnya setelah itu peristiwa terjadi, malam itu Kim sama Irfan itu langsung diminta sama Timo bahwa besok dia mau dikontrak sama wali kota Malang yang mengelola Persema Malang tuh Penny Supeni. Waktu itu saya bilang tolong diurus, silahkan. Saya bukan agen, saya bukan calo, saya bilang silakan nanti rundingan sendiri sama keluarganya. Setelah peristiwa itu ternyata September Oktober 2010 karena mereka digugat sama pemain-pemain Brasil itu, akhirnya mereka dapat Christian Gonzalez. Kebetulan Irfan Bakdim main di Persema Malang. Jadi waktu seleksi, jadi Irfan Bakdim itu keturunan, tapi dia masih punya hak untuk memilih warga negara dan kebetulan dipanggil sama Alfred Riedel. Sama artinya dengan situasi sekarang, misalnya Ronaldo Kuate, karena kan pemain keturunan. Betul. Dia kemudian memutuskan menjadi WNI. Atta Labala, pemain keturunan, anaknya dari Anthony Jomabala, kemudian memutuskan menjadi warga negara Indonesia, termasuk Elkan Balgot. Umurnya masih muda. Artinya kan menurut Akmal nih, enaknya kalau naturalisasi itu kan pemain berbakat yang masih muda dan mereka punya kesadaran sendiri menjadi warga negara Indonesia, kan harusnya gitu. Kalau saya berpikir gini, Mbak, kalau dia masih usia muda berdasarkan undang-undang dan berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya,
di usia minimal maksimal 19 tahun itu bukan naturalisasi, ya kan? Karena dia punya darah Indonesia. Itu yang terjadi misalnya di Thailand, gitu kan? Thailand kan pemain keturunan yang kemudian orang ramai Thailand tuh ambil pemain keturunan. Enggak, dia memutuskan untuk menjadi warga negara Thailand dan kebetulan dia boleh pakai 2 paspor. Nah, saya ini Mbak kan juga tahu juga ceritanya. Dulu kan Indonesia sebenarnya juga ingin mengubah hukumnya dari status kewarganegaraan tunggal menjadi dui kewarganegaraan, menarik orang-orang keturunan untuk jadi kembali ke Indonesia kan? Itu terjadi di Juli 2012. Waktu itu Dino Patijalal masih jadi duta besar di Amerika. Peristiwanya tuh di Los Angeles itu mereka nge-launching diaspora bahwa semua warga yang merasa cinta, sayang dengan Indonesia, punya darah Indonesia, kembali semua ke Indonesia. Nah, sebetulnya solusinya adalah dari gagasan Dino Patijalal itu sebetulnya diaspora ke dui warga negara itu memungkinkan. Karena solusinya kalau semua orang di Indonesia yang mau menjadi warga negara Indonesia tapi juga masih betah jadi warga negara di Amerika di mana harusnya dikasih kesempatan atau diputuskan oleh pemerintah, difasilitasi lewat undang-undang. Lewat undang-undang diatur ya, DPR silahkan mengatur lagi untuk dui warga negara. Tapi sampai sekarang faktanya undang-undang itu tidak pernah diusulkan dan tidak pernah dibahas dalam DPR kan? Gitu. Betul, karena mungkin DPR sekarang kan lagi mencari peluang untuk menjadi DPR lagi. Jadi saya pikir pasti mereka nggak mungkin mikirin mengubah undang-undang yang sudah ada soal warga negara. Karena saat ini posisi anggota dewan lagi sibuk mencari kambing hitam. Ya, itulah permasalahannya kan sekarang kita dibatasi oleh undang-undang. Itulah yang kemudian membuat saya katakan bahwa naturalisasi yang sedang digarap PSSI ini salah kaprah gitu kan. Betul. Menabrak undang-undang, kemudian juga tidak sesuai dengan aturan dan akhirnya secara psikologis berdampak kepada tim nasional kita gitu kan. Saya melihatnya seperti itu. Ketika glorifikasi yang berlebihan kepada orang asing yang kemudian mau jadi warga negara dan belum terjadi gitu kan. Sementara kemudian pemain-pemain lokalnya justru sebaliknya direndahkan dengan dianggap tidak punya kemampuan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat ada kesenjangan di tim nasional kita gitu. Pasti. Jadi saya tuh berpikir kalau mau naturalisasi saja, tapi tidak perlu glorifikasi. Sekarang sampai glorifikasi sampai kemudian ketua umum PSSI bertindak seolah-olah jadi humasnya PSSI. Pemain naturalisasi yang datang diberitakan sama dia dijadikan alat propaganda karena kebetulan memang masyarakat kita ini lagi butuh prestasi instan sehingga kemudian dijadikan alat pencitraan. Dan menurut saya ini berdampak sangat tidak bagus. Salah satu penyebab menurut saya secara psikologi kenapa tim nasional kita kemudian bermain belakangan menjadi buruk adalah karena glorifikasi itu gitu. Jadi problem mendasarnya adalah harusnya semua dijalankan sesuai dengan aturan yang ada gitu kan, dan tidak kemudian menganggap bahwa dia lebih nasionalis dibanding yang lain. Itu kan salah kaprah gitu kan. Exco PSSI bilang seperti itu, lebih nasionalis, lebih dan sebagainya. Sementara di sisi lain secara psikologi pemain lokal disebut nggak punya kemampuan, tidak punya semangat untuk bertarung dan sebagainya. Dan saya yakinnya ini ada secara psikologi penolakan dari pemain yang kemudian mereka merasa gundah. Gue memberikan yang terbaik buat Indonesia tapi gue kok nggak pernah diapresiasi gitu, malah dikucilkan. Dan ini yang membuat saya memperkirakan kita gagal di kualifikasi Piala Asia karena secara psikologi pemain sudah digembosi sendiri oleh federasi. Dan sudah dikasih benteng-benteng dengan adanya 3 pemain naturalisasi disuruh bergabung dengan pemain lokal. Betul. Yang besok ini kan. Iya. Bicara sepak bola nasional adalah bicara prestis dan bicara tentang NKRI. Banyak sekali kalau PSSI peduli dari awal membangun kompetisi dengan benar. Pembinaan dengan benar, dengan sehat. Itu kalau cuma mencari 10 pemain hebat jenius dari Papua, dari Ambon, sama dari Nusa Tenggara Timur, ditambah dari
Medan kalau cuma mencari 50 bahkan membangun 2 tim saja seperti yang pernah terjadi di tahun 60-an, tim nasional dengan 2 tim terus selalu finalis itu sangat mudah. Makanya PSSI jangan linglung, jangan dablek, dan jangan seolah-olah paham. Adios, Cucu Meo Channel. Saya Bambang Nurdiansyah, saksikan Cucu Meo Channel. Jancuk rek.